فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman? Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya. Nasihat dalam rangka untuk mengingat Allah tabaraka wa ta'ala dan juga mengajarkan kitab-kitabnya dan juga menyampaikan nasihat-nasihat dari rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan masyarakat seluruhnya. Dan juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat bagi seluruh orang-orang yang beriman. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini kita ingin mengingatkan diri pribadi dan juga untuk saling menasehati di antara kita. Ya. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan tentang kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan seluruh hamba-hambanya untuk senantiasa mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala sejatinya membutuhkan ilmu. Kita perlu berilmu agar kita dapat mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, berilmulah kalian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan hendaklah kita berikan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar sedekah, bukan hanya ibadah-ibadah raga, namun ada ibadah yang tidak kalah penting, yaitu ibadah hati. Bergantungnya kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang kita jalani karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tawakal kita karena Allah, takut kita karena Allah, bukan karena manusia. Cinta kita karena Allah, ya. Harapan kita berharap surga dan terhindar dari neraka, itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mengharapkan kebaikan-kebaikan di dunia itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun, bukan kepada teman-teman,
namun karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ibadah yang sangat mulia, ibadah hati. Namun kebanyakan orang hanya perhatian dengan ibadah yang zahir, yang terlihat. Adapun ibadah hati sering dia lupakan, sering dia abaikan. Ya. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Karena apa? Bukan karena amalan zahirnya. Karena kalau amalan zahirnya, para sahabat juga melakukan hal yang sama. Bahkan terkadang enggak jarang ya Abu Bakar itu kalah banyak sedekahnya dengan Abdurrahman bin Auf yang lebih kaya. Tapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa menduduki peringkat pertama manusia terbaik setelah para nabi dan rasul? Karena hati mereka. Karena hatinya benar-benar bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Benar-benar memahami agama ini di dalam hatinya. Perhatikan salah satu contoh, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini fitnah di kalangan para sahabat. Ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, akan aku penggal kepalanya. Umar bin Khattab kita tidak asing lagi siapa beliau. Namun perhatikan, siapa yang memiliki sikap yang sangat bijak, yang menggambarkan isi hatinya, dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, ibadahnya hanya karena Muhammad, salatnya hanya karena Muhammad, hijrahnya hanya karena Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, maka sungguhnya Muhammad telah mati, Muhammad telah wafat, Muhammad telah tiada. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang mengibadati Allah, barang siapa yang menyembah Allah semata, maka sesungguhnya Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Ini ucapan yang sangat berharga, ya, untuk menjadi nasihat bagi kita semua bahwa ibadah yang kita lakukan bukan untuk dunia, bukan untuk siapapun, bukan untuk orang-orang siapapun. Namun kita beribadah karena Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Allah akan tahu apa yang kita kerjakan. Allah tahu ketika kita sabar. Allah tahu ketika kita bersyukur kepadanya setiap nikmat-nikmat yang telah Ia berikan. Iya. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menggambarkan isi hatinya sehingga dia menjadi orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan amalan hati kita. Kita ikhlaskan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada kepentingan kita terhadap dunia, terhadap orang lain, melainkan hanya ingin, ya, ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dan agar mendapatkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, dapat melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Seakan-akan ayat ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwa tidak akan ada yang mampu sempurna. Tidak akan ada yang mampu sempurna menjalankan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala arahkan bagi orang-orang yang kurang sempurna di dalam ibadahnya. Orang-orang yang masih melakukan kesalahan, masih melakukan dosa dan maksiat karena hawa nafsunya, masih tergelincir, padahal dia sudah tahu untuk beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, untuk
memikirkan dirinya, apa yang telah dia lakukan, kesalahan apa yang telah dia perbuat, baik kepada Allah ataupun kepada orang lain, agar dia benahi dirinya sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin. Setelah dia benahi tauhidnya, maka dia benahi amalannya dengan cara beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini nasihat yang bisa ana sampaikan ya di hadapan Ustadz kita, Ustadz Arif, bukan untuk menasihati beliau, namun hanya untuk seluruh kaum muslimin, dan untuk diri ana pribadi. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala ya berikan taufiknya untuk kita semua agar senantiasa dapat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.